Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang nilai konstitusi. Apa sih nilai konstitusi itu? Nilai konstitusi adalah hasil penilaian atas pelaksanaan norma-norma yang ada di dalam suatu konstitusi dalam kenyataan prakteknya. Jadi, dalam penegakan konstitusi di sebuah negara itu dapat diukur dalam beberapa tingkatan nilai-nilai. Sedangkan dalam penegakan konstitusi itu sendiri terdapat dua aspek penting, yaitu antara teori dan prakteknya. Atau istilah lainnya yaitu apa? Antara das Sollen dan das Sein. Das Sollen itu sebagai nilai ideal dan das Sein itu dalam kenyataannya atau prakteknya. Nah, itu apakah di antara keduanya itu sudah sesuai atau belum? Nah, terus kemudian tingkatan nilainya. Nilai konstitusi menurut Karl Lowenstein itu ada 3 tingkatan nilai konstitusi, yaitu yang pertama nilai normatif, yang kedua nilai nominal, yang ketiga atau yang terakhir yaitu nilai semantik. Yang pertama, nilai normatif, yaitu jika antara norma yang terdapat dalam konstitusi yang bersifat mengikat itu dapat dipahami, diakui, diterima, dan juga dipatuhi oleh subjek hukum yang terikat padanya. Artinya apa? Norma-norma tertentu di dalam konstitusi itu apabila memang sungguh-sungguh ditaati dan dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam kenyataannya atau prakteknya. Jadi, seperti di negara kita, idealnya sebagai negara hukum itu idealnya nilai konstitusinya yaitu berada pada tingkatan nilai normatif. Karena apa? Ingat, yang pertama yaitu pasal 1 ayat 2 UUD 1945 bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi, ukuran demokrasi kita itu sesungguhnya bisa dinilai dari sisi penegakan konstitusi dalam prakteknya. Nah, apabila UUD atau konstitusi itu tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya, maka masih dipertanyakan nilai-nilai demokrasi yang ada di negara kita ini. Terus yang kedua, sebagaimana penjelasan kemarin, yaitu tentang tujuan konstitusi, bahwasanya ada yang berpendapat bahwa tujuan konstitusi itu erat kaitannya atau sama halnya dengan tujuan negara. Nah, maka dalam penegakannya konstitusi itu sangat berpengaruh atau mempengaruhi pada tingkat ketercapaian tujuan negara tersebut. Jadi, tidaklah mungkin tujuan negara itu akan tercapai jika konstitusi itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, jadi nilai normatif ini merupakan tingkatan nilai yang paling tinggi dan sekaligus paling berat dalam menjalankan di dalam kenyataannya atau prakteknya. Lanjut. Kemudian yang kedua yaitu nilai nominal. Nilai nominal ini jika konstitusi itu berlaku secara hukum, tetapi di dalam praktiknya itu belum bisa dijalankan secara maksimal atau secara utuh. Nah, jadi semisal sebuah negara itu yang norma konstitusinya itu hanya sebagian saja yang dapat dipraktekkan secara utuh atau secara maksimal, tapi sebagian lainnya itu tidak dapat dipraktekkan atau dijalankan sebagaimana mestinya secara maksimal, sehingga hasilnya itu tidak sesuai dengan tujuan, maka konstitusi negara tersebut itu bernilai normatif hanya sebagian saja.
dan sebagian lainnya itu hanya bernilai nominal. Atau dapat juga dikatakan negara tersebut itu masih berproses atau masih berusaha untuk menjalankan norma-norma konstitusinya secara utuh dan maksimal. Itu nilai nominal. Terus yang ketiga yaitu nilai semantik. Nilai semantik ini jika konstitusi yang norma-normanya itu hanya sebagai formalitas saja dan digunakan sebagai alat untuk menjalankan kekuasaan politik. Nilai semantik ini merupakan nilai konstitusi yang tingkatannya paling rendah ya. Jadi sebenarnya nilai semantik ini konstitusi itu hanya digunakan untuk kepentingan penguasa saja. Nah, misalnya hanya digunakan sebagai pembenaran suatu kebijakan. Tetapi di dalam prakteknya atau kenyataannya bernegara itu, penguasa itu tidak mengindahkan norma-norma yang ada di dalam konstitusinya. Nah, hal ini sama sekali tidak mencerminkan negara tersebut sebagai negara hukum. Nah, ini yang perlu atau yang harus kita hindari. Jangan sampai konstitusi kita atau konstitusi di negara kita ini hanya bernilai semantik saja. Oke. Nah, penutup, untuk mewujudkan konstitusi yang bernilai normatif itu perlu adanya dukungan dari seluruh elemen bangsa. Jadi kita tidak bisa hanya semata-mata melimpahkan tanggung jawab penegakan konstitusi secara normatif itu kepada penyelenggara negara saja, yaitu kepada pemerintah, legislatif, yudikatif yaitu pengadilan, kepala daerah atau pejabat-pejabat negara. Nah, akan tetapi sesungguhnya ini merupakan tanggung jawab bersama, termasuk masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga harapannya kita bersama-sama untuk mematuhi dan mengawasi jalannya konstitusi supaya apa? Supaya dapat mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945. Nah, jadi tanpa adanya dukungan bersama, maka konstitusi itu hanyalah sebuah jargon yang ditulis di atas kertas yang tidak mempunyai makna apa-apa bagi bangsa. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.